Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumidin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pujian dan syukur adalah hak Allah jalla jalaluhu. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakas syukru kulluhu. Dialah zat yang menciptakan kita, menghidupkan kita, dan kelak akan mewafatkan kita. Manifestasi syukur tertinggi itu jelas terletak pada kerelaan hati yang tak terbelah bagi untuk istiqamah memperakui Allah sebagai satu-satunya zat yang layak disembah, layak ditaati hingga akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali sebagai seorang muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muazin mengumandangkan azan hayya 'ala shalah, maka kita lafazkan la haula wala quwata illa billah sebagai bukti betapa lemahnya kita. Hanya sekedar pemenuhan panggilan salat pun tidak terlepas berkat nikmat dan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in, dan akhirnya kepada kita semua yang insyaallah kepada seluruh pengikut risalah Islam yang istiqamah sampai akhir nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat terkait seruan ketakwaan kepada manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang takwa di antara kamu. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang mulia itu bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena bentuk fisik. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada tubuh kamu, wala ila suwarikum. Allah juga tidak melihat kepada bentuk kamu.
walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan. Apa itu takwa? Imam Ali karamallahu wajhah, seseorang disebut takwa itu salah satunya harus mempunyai satu unsur, yaitu al-khaufu minal jalil, adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah, takut melanggar perintahnya, takut berbuat maksiat, sehingga dengan rasa takut itulah kita tidak berani membunuh sesama, sehingga dengan rasa takut itulah kita tidak berani berbuat zina, sehingga dengan rasa takut itulah kita tidak berani untuk menipu orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji bagi orang-orang yang takut kepadanya, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, Allah sediakan dua surga, yakni surga dunia dan surga akhirat. Jamaah Jumat rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang balasan yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lantas siapa orang yang bertakwa itu? Yang pertama, orang yang bertakwa itu kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharar. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Hal ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu lahi ma yuhibbu lin nafsi. Salah seorang kamu itu belum dikatakan beriman hingga ia mengasihi saudaranya seperti yang mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Siapa ciri orang yang bertakwa yang kedua? Kata Allah, wal kadhiminal ghaidha, yakni orang-orang yang menahan amarahnya ketika ia marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ah, innama sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang bergulat, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia marah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sifat yang ketiga orang yang bertakwa itu adalah wala afin anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Ada orang yang mampu menahan amarah tapi sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang bertakwa itu memiliki kedua sifat ini, mampu menahan amarah sekaligus memaafkan kesalahan orang lain, karena tidak ada manusia yang tidak bersalah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Semua anak Adam, semua manusia itu bersalah, dan sebaik-baiknya orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertaubat dari kesalahannya. Lalu ciri yang keempat orang bertakwa adalah idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, dzakarullah, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa itu
bertobat nasuha. An-nadamu bil qalbi, ada penyesalan di dalam hati. Wal istighfaru bil lisan, beristighfar memohon ampun dengan lisan. Dan hal yang ketiganya adalah wal ikmal alla ya'uda ilaihi abada, bertekad untuk tidak mengulanginya untuk selama-lamanya. Itulah sifat orang-orang yang bertakwa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jamaah Jumat rahimakumullah, jika kita mampu menjadi orang-orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman, bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jikalau kita menjadi orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hal yang ketiga, janji Allah bagi orang yang bertakwa, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adhil lahu ajra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengampuni kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Hadirin jamaah Masjid Al-Ijtihad rahimakumullah, semua kembali kepada kita. Marilah kita jadikan ibadah yang telah akan kita laksanakan itu sebagai ibadah yang dapat membentuk diri kita, mengampuni dosa-dosa kita, melipat gandakan balasan amal ibadah kita dan balasan kebaikan untuk kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira ma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sumalamu fa innallaha amarakum bisalati wa salam ala rasulillahi faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah
ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصاته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.